Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, jumpa lagi sama saya. Di kesempatan kali ini mau vlog series yang ketiga ya. Oke, saya mau cerita aja. Jadi kemarin itu ada orang tua siswa datang ke saya cerita, mengeluhkan tentang cara belajar anaknya. Nah, di sekolah kami memang menyediakan materi pembelajaran dalam bentuk video. Jadi setelah menonton video, anak-anak itu mengerjakan soal. Videonya pun sudah kami buat dengan sangat profesional dan sangat bagus. Nggak asal-asalan seperti ini ya. Jadi kalau video pembelajaran itu benar-benar terkonsep. Sampai skripnya aja kita periksa benar-benar gitu. Kita revisi kalau salah ya. Kalau ada yang kurang pas atau apa kita revisi. Editingnya pun profesional, nggak kayak gini ya. Kalau ini kan langsung aja di-upload kan, upload gitu aja. Oke. Nah, beliau itu mengeluhkan tentang anaknya yang katanya tidak belajar. Katanya tidak belajar. Nah, ini sebuah dilema sendiri ya. Kenapa? Karena video itu kita taruh di platform pembelajaran online ya, atau e-learning. Di platform e-learning tertentu anak harus login ke sana. Jadi setiap anak mempunyai login. Oh ya, untuk informasi aja, di sekolah kami ini ada untuk e-learningnya dan ada juga untuk CBT atau computer based test ujiannya. Jadi itu semuanya online, tetapi pelajaran tatap mukanya ada. Jadi yang e-learning ini sifatnya hanya untuk membantu menambah materi saja dan memudahkan pembelajaran. Karena gini bosku, jadi kalau cara belajar anak-anak itu kan ada banyak cara ya yang mereka nyaman. Nah, setahu saya sih ada 4 model, atau kalau di luar negeri itu dikenal dengan singkatan VARK atau VARK. VARK itu, V yang pertama adalah video, kemudian A itu audio, nah kemudian yang R nya adalah reading dan writing, kemudian yang K nya adalah kinestesis. Kita bahas satu-satu bosku. Jadi setiap orang itu punya kekhasan masing-masing. Caranya beda-beda belajarnya bosku. Ada yang nyaman belajar nonton video, ada yang nyaman belajar dengerin aja udah cukup. Kemudian ada yang nyaman belajar dengan cara reading ya, membaca. Atau kalau dulu itu ada guru menyuruh untuk menuliskan apa yang diajarkannya, yang di papan tulis disuruh mencatat, writing ya, writing. Kemudian yang terakhir itu kinestesis, praktek atau pembelajaran, biasanya keterampilan di situ. Oke, kalau yang video tadi, zaman sekarang ini marak sekali misalnya kursus online. Ada tuh iklannya kan, kursus online 99.000 dapat 6 skill atau keahlian. Nah, ternyata apa? Ternyata bukan orangnya mengajarkan langsung. Bukan lagi kelas online seperti Zoom atau Google Meet atau yang sejenisnya ya, tapi peserta kursus itu menonton video.
menonton video. Nah ini buat sebagian orang ini ya, buat sebagian orang kalau di Indonesia mungkin masih belum banyak ya yang terbiasa dengan cara itu. Karena pertama apa, nggak biasa. Dulunya tatap muka, dan kemudian ketika corona kaget tiba-tiba semuanya online. Tapi sampai sekarang pun masih belum terbiasa. Selain itu butuh kuota yang banyak. Nah, tapi ini cuma masalah mindset aja ya, masalah cara berpikir ya. Buktinya sekarang semua orang punya HP, anak-anak pun punya HP. Yang katanya nggak mampu pun punya HP. Padahal HP itu barang mahal ya bosku ya. Kalau HP yang agak-agak layak sedikit ya 1 juta ke atas lah biasanya. Secondan tetap di atas 500.000. Nggak ada loh HP second bagus di bawah 500 itu saya belum pernah ketemu ya. Nggak ada ya. Kecuali orang butuh uang. Nah jadi kesimpulan saya adalah sekarang ini orang mampu sebenarnya untuk melaksanakan pembelajaran secara online karena semuanya bisa diakses lewat handphone ya, lewat handphone atau tablet, bahkan laptop kalau yang punya laptop atau komputer ya. Yang penting ada koneksi internet. Nah faktor kedua ini koneksi internet nih. Koneksi internet ini yang sering jadi masalah ya. Kadang anak punya kuota tapi buat main game bosku, bukan buat belajar. Kadang nonton YouTube juga, padahal sama juga. Untuk menyimpan video e-learning itu kami pakainya YouTube juga. Nah jadi tinggal dibiasakan aja bosku. Nah intinya sebenarnya bukan masalah videonya atau online-nya atau handphonenya. Intinya masalahnya itu kemauan bosku. Jadi minat belajarnya sampai mana nih? Nah ini di kita ini yang sekarang minat belajar anak ini sangat jauh berkurang ya dibandingkan dengan zaman dahulu ya. Karena apa bosku? Karena semuanya mudah sekarang. Kemudahan teknologi, derasnya arus informasi. Nah inilah yang malah membuat anak-anak sekarang ini, bahkan sampai orang tua pun sekarang ikut-ikutan terdistraksi. Jadi akhirnya nggak fokus ke tujuannya. Ini yang bahaya bosku. Jadi kalau bosku punya anak, punya apa ya, punya pekerjaan, fokuslah bosku. Nah, ajarkan anak itu untuk fokus belajar. Apapun medianya bosku. Tidak masalah medianya, mau video, mau buku bahkan ya. Buku. Nah, yang audio, kemudian yang audio itu jarang bosku. Jarang sekali saya jumpai orang yang tipe belajarnya audio. Audio itu gimana sih bosku? Pernah nggak lihat di kelas ada anak yang atau kawan kita yang kayaknya nggak memperhatikan guru nih, tapi ketika ujian dia bisa gitu. Dia bisa dan dia menguasai ilmunya. Nah ternyata dia dari mendengarkan tadi bosku. Nah ini kalau bagusnya dilatih juga bosku, dilatih. Kalau saya dulu ya bosku ya, terpaksa nih. Saya dulu kan pas PPG atau pendidikan profesi guru ya di Solo itu,
hampir tidak sempat untuk belajar bosku. Kenapa? Karena pagi itu sibuk sekali ketemu dosen untuk kuliah ya, kemudian sorenya sampai malam tuh mengerjakan tugas ya, belum lagi yang lain-lain ya bosku ya, makan, nyuci dan sebagainya ya. Nah, apa yang saya lakukan bosku akhirnya untuk belajar? Yang saya lakukan, saya download aplikasi untuk membaca, aplikasi untuk membaca PDF bosku. Nah, jadi saya lupa nama aplikasinya ya. Nanti coba yang tahu komen di bawah ya. Yang ingat ya. Nanti kalau saya ingat juga saya tulis di komen di bawah atau di deskripsi ya bosku ya. Jadi saya bukalah itu PDF, saya pasang headphone. Nah, kemudian di mobil saya sambil dengerin itu bosku. Sambil dengerin si aplikasi tadi membacakan PDF yang saya buka. Nah, jadi saya mau nggak mau pada waktu itu belajar dengan cara audio bosku. Dan alhamdulillah ya terbukti artinya saya ya walaupun sedikit-sedikit paham lah apa yang materi yang diberikan sama dosen kan. Nah, kalau ada waktu juga bosku, saya baca itu PDF. Gini bosku, saya tuh paling suka itu membaca sebenarnya. Dulu. Kalau sekarang waktunya udah membaca bener-bener membaca buku fisik ya itu bosku ya, hampir jarang dilakukan. Paling-paling yang saya baca tuh e-book ya, jurnal yang bentuknya inilah file ya, bukan buku secara fisik. Jarang banget bosku pegang buku secara fisik sekarang. Nah, jadi tapi tetap aja itu namanya membaca ya. Nah, itu juga minatnya sangat kurang belakangan ini ya. Belakangan ini sangat kurang. Nah, apalagi sekarang menulis bosku, mencatat. Kalau di kelas itu mencatat. Zaman sekarang di kurikulum yang sekarang ini, mulai dari kurikulum 13 kemarin, mencatat itu sudah bisa dibilang diharamkan bosku. Sudah diharamkan bosku mencatat itu. Jadi guru masuk, ninggalin buku teks, kemudian mencatat. Nah, itu sudah bisa dibilang nggak boleh lagi sekarang bosku. Tapi sebenarnya mencatat tuh banyak manfaatnya bosku. Kenapa? Kalau bener ya bosku ya, kalau bener cara mencatatnya ya. Nah, mencatat itu ketika mencatat ada anak atau guru yang menulis di papan tulis, kemudian yang peserta didik lainnya itu membaca. Kan pasti kalau mau mencatat tuh pasti dibaca dulu kan. Nah, kemudian membaca dan kemudian menuliskannya, itu pasti. Dan kemudian bahkan yang ketiga, jadi membaca, kemudian yang kedua menuliskan di buku, sambil yang ketiga ini mengkonfirmasi tulisannya udah bener apa belum. Kalau gambar ya gambarnya udah bener apa belum, kan gitu bosku. Jadi sebenarnya mencatat itu atau writing tadi itu sangat efektif bosku, karena kita dapat 3 hal di situ. Dapat 3 hal ya. 3 hal tadi membaca, kita dapat jelas ya, membaca, kemudian menuliskan apa yang kita baca. Jadi berlatih menuliskan apa yang masuk ke pikiran atau masuk ke ingatan kan. Yang ketiga mengkonfirmasi bosku. Nah, setelah ditulis, ya pastilah nanti tulisan itu diwajibkan untuk dibaca atau dihafal. Nah, ini bagi teman-teman yang pernah kuliah, pasti buku itu nomor 1 ya. Dan membaca itu penting ya. Membaca itu penting banget ya. Penting banget. Bahkan ada orang yang menulis itu wajib bagi dia.
walaupun sudah ada di buku. Ada seperti itu bosku. Karena gini ya, kalau saya dulu itu buku, begitu dapat buku itu langsung saya baca bosku. Dari zaman kecil dulu ya, langsung saya baca bosku sampai habis. Nah, nanti kemudian ketika menulis itu menulis apa yang diberikan oleh guru, atau sambil guru menjelaskan ya, nanti saya catat itu. Saya catat apa yang guru katakan di kelas. Dan sebenarnya budaya itu tuh sudah sampai sekarang itu masih bosku. Guru menerangkan, kemudian murid mencatat apa yang dikatakan oleh guru. Nah, sebenarnya itu bagus, tapi kadang-kadang karena siswa itu sibuk mencatat, akhirnya lewat begitu aja bosku. Apa yang didengarkan atau apa yang dituliskan oleh guru di papan tulis gak masuk pikiran, tapi lewat aja bosku. Setelah itu lupa. Ya, itulah anak zaman sekarang ya, kelemahannya ya. Kelemahannya itu bosku. Nah, jadi kita harus latih itu juga ya. Kemudian yang berikutnya adalah kinestesis ya, atau praktek atau keterampilan. Nah, ini bosku yang sering jadi masalah. Ini keterampilan itu diversuskan ya, atau ditandingkan dengan teori. Nah, sekarang gini bosku dilemanya. Pertanyaannya nih, tahu teorinya dulu baru praktek, atau yang penting praktek dulu, yang penting bisa, teorinya belakangan. Kalau perlu nggak usah belajar teori. Ayo, yang mana bosku? Pilih yang pertama tadi atau yang kedua? Ayo, yang pertama tahu teori dulu baru kemudian praktek, atau yang penting bisa praktek dulu, teorinya belakangan bosku. Nah, kalau saya cenderung yang pertama tadi bosku. Paham teori baru praktek. Kalau teorinya kebanyakan ya teorinya sedikit-sedikit aja bosku. Tetapi kadang-kadang ya bosku ya, jangan salah loh. Kalau komputer, karena saya kan dari dulu kan bidangnya komputer ya. Kalau komputer taunya sedikit-sedikit aja teori, gak akan paham itu apa yang dilakukan. Memang bisa bosku, memang bisa. Bikin kabel jaringan, oke, gampang, tidak sulit bosku. Tetapi kalau ditanya kenapa kok harus warnanya seperti ini, dan nanti ketika terjadi masalah bosku, gak tahu bosku, gak bisa men-troubleshoot dengan benar bosku. Itu masalahnya. Demikian juga dengan bidang-bidang yang lain ya, saya kira ya. Nah, apalagi yang berhubungan dengan nyawa atau kesehatan. Wah, ini bahaya bosku kalau nggak tahu teorinya. Jangan coba-coba bosku. Nyuntik, ya kan? Atau menangani pasien. Aduh, jangan coba-coba bosku. Ayolah, teori itu penting ya. Belajar itu penting bosku. Kebanyakan belajar itu di atas namakan di teori tadi. Sebagian besar pembelajaran tuh adanya sebenarnya yang sulit itu di teori tadi bosku. Nah, kembali lagi ke cara belajar tadi yang 4 tadi, VARK, video, audio, kemudian reading, writing, sama kinestesis bosku. Ayo dilatih semuanya. Jangan cuman terampil aja, jangan cuman belajar praktek aja bosku. Dilatih semuanya bosku. Nonton video, oke, belajar dari video. Belajar mendengarkan, oke, ya kan? Belajar membaca, oke. Nah, jadi lucunya ini, bahkan belajar pun, sebelum belajar pun harus mempelajari cara belajar. Gimana tuh kalimatnya bosku? Sebelum belajar harus mempelajari cara untuk belajar. Nah, ini step yang sering di skip ya bosku ya, sering dilewatin nih. Gak tahu cara belajar, tahu-tahu hajar aja, pokoknya langsung aja jalan ya. Nah, belajar ilmu tuh nggak seperti
bayi belajar jalan bosku. Kalau bayi nggak perlu tahu teori jalan, yang penting asal dia dia mau melangkah aja kakinya udah kuat, jalan lah dia. Nah, tinggal dilatih aja terus untuk jalan kan, pakai pegangan lah, pakai apa dulu kan, itu bisa kalau bayi belajar jalan bosku. Tapi kalau ilmu, aduh, nggak bisa bosku, nggak bisa kayak gitu bosku. Nggak semuanya mudah seperti itu. Jadi silahkan, ayo yang punya anak ya, jangan cuma mengeluh ke guru kalau anaknya nggak bisa belajar atau apa ya. Introspeksi dulu ya, jangankan orang tua ya, guru saja. Misalnya guru senangnya belajarnya dengan cara membaca atau menulis, maka itulah yang akan ditekankannya ke anak-anak. Caranya mengajar ke anak-anak ya itu juga gitu loh. Nah, maka saya himbau nih buat guru-guru juga nih, ya jangan terpaku pada satu cara belajar. Pastikan paling enggak Anda bisa ya, Anda bisa walaupun enggak jago di semuanya gitu. Nah, paling enggak ya cobalah belajar cara video, audio ya, reading, writing ya, praktek. Dikuasai semua bosku. Kalau jadi guru itu harus, itu wajib hukumnya ya, nggak bisa enggak. Nah, jadi seorang guru ya mau nggak mau harus seperti itu bosku ya. Nah, orang tua juga harus mendukung dong. Orang tua harus mendukung gimana cara belajar anaknya ya, difasilitasi dan sebagainya. Kalau masalah kuota, kemudian masalah apalagi masalah handphone, masalah apa ya, itu nggak susah bosku, nggak susah, nggak ada sulitnya bosku. Bisa diusahakan, sangat bisa diusahakan bosku ya. Tinggal kemauan kita aja lah, sama kayak orang anak sekolah bayar SPP ya, sama kayak anak bayar SPP. Orang tua kerja mati-matian buat bayar SPP anak, buat bayar pendidikan anak. Nah, sekarang tambah bosku, coba diusahakan buat fasilitas belajar anak supaya anak belajarnya nyaman. Bisa kok, saya yakin bisa, insya Allah bisa ya. Karena kita nggak tahu loh jalan Tuhan itu bagaimana ya. Kan intinya kita berusaha itu bosku. Jangan ngitung matematika melulu bosku. Penghasilan sekian, nggak bisa nih. Nah, nggak kayak gitu bosku. Rezeki itu nggak kayak gitu bosku. Oke, jadi saya doakan ya, semoga semua anak Indonesia ini ya, semoga semua anak Indonesia itu bisa belajar dengan baik, tahu cara belajarnya ya kan, tahu cara belajarnya. Nah, kemudian bisa menuntut ilmu dengan baik ya bosku ya. Jadi Indonesia ini bisa maju bosku, bukan lagi jadi negara berkembang atau bukan jadi pekerja aja bosku. Kita bukan bangsa pekerja bosku, beda. Janganlah seperti itu terus ya. Bangsa pekerja iya boleh, tapi pekerja yang pintar dong, yang expert dong, yang ahli dong di bidangnya masing-masing, yang dibilangnya kompeten dong. Ayolah ya. Gimana mau kompeten, belajar teori aja, baca buku aja males ya, nonton video pembelajaran. Padahal tahu nggak bosku, yang bikin video itu effortnya itu luar biasa loh bosku, usahanya bosku ya. Jadi sulit loh bikin video itu. Saya aja bikin video setengah mati susahnya. Ayolah bosku ya, kita hargai nih para guru, para tenaga pendidik ya, para dosen ya.
yang benar-benar mereka itu kompeten di bidangnya, sesuai dengan ilmunya ya. Sesuai dengan ilmunya. Ilmunya sesuai dengan gelarnya. Sesuai dengan sekolahnya, bosku. Bukan main-main itu, bosku. Ya, bukan hasil telapak tangan, membalik telapak tangan atau belajar semalam itu. Tidak itu. Ya, belajar itu butuh proses, bosku, ya. Makanya cara belajarnya, ayo. Cara belajarnya kita perbaiki. Kita perbaiki cara belajar ya. Nah, kita mampir dulu, bosku, sebentar ke masjid dulu ya, bosku ya. Oke, gitu aja, bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.